alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaikal mu'minuna. Para jemaah yang hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya di sini dadakan saja dipanggil. Ya kebetulan tuh ganti Ustadz Humaini yang kebetulan beliau berhalangan, ada uzur, dan juga saya mungkin di sini tidak berbicara masalah tauhid, tapi berbicara masalah yang umum saja, atau bicara yang mencakup masalah kehidupan. Karena kehidupan ini tidak hanya di dunia, kelak akan berkelanjutan di akhirat. Kalau ada kehidupan akhirat, tentulah ada bekal yang harus kita persiapkan di dalam balik kampung. Tentu ilmu atau takwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah itu kita harus memerlukan ilmu. Ada dalam Islam ini ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kalau ada sholat wajib, ada sholat, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada dalam Islam ini sesuatu ibadah yang tidak ada sunnahnya, wajib semua. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada ibadah yang wajib saja, sunnahnya nggak ada. Siapa yang tahu? Oh, sholat wajib ada sholat, puasa wajib ada puasa. Ada ibadah yang tidak ada sunnahnya. Apa? Hah? Berbakti kepada orang tua. Kalau haji kan wajib hanya bagi orang yang mampu. Ini wajib semua, yaitu belajar, menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi dikatakan, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Itulah salah satu modal kita bakal bisa mencapai takwa itu dengan berilmu terlebih dahulu. Contoh kalau kita sholat, kita harus berilmu dulu, tahu gerakan sholat bagaimana. Dan juga kita membaca Al-Quran juga harus tahu bagaimana cara membacanya. Ada panjang pendeknya, ada dengung, ada yang tidak dengung, ada huruf-huruf yang gharib. Itulah yang namanya tajwid. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Kalau sudah wajib, berarti lawannya haram. Kalau tidak mau belajar, berarti lawannya berdosa. Artinya bahwa belajarlah. Ilmu di sini ilmu yang bagaimana? Ilmu apa yang harus kita pelajari? Dijelaskan dalam surat Al-Rahman. Al-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman yang telah mengajarkan ilmunya, yaitu Al-Qur'an. Jadi ilmu yang harus kita pelajari di sini apa? Al-Qur'an. Begitulah Al-Qur'an ini lahir. Allah mengajarkan ilmunya kepada Jibril, dan Jibril mengajarkan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'in. Begitulah seterusnya, bersanad sampai ke bawah. Diajarkan semua, diajarkan. Maka Jibril mengatakan Iqra. Belajar mulai dari Iqra. Iqra, belajar. Seperti yang saya baca tadi, itu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, yaitu yang telah memberikan kitab yang mereka baca bagaimana semestinya dia membaca dengan baik Al-Quran,
Ulaikal mu'minun nabi. Mereka itulah yang dikatakan beriman kepadanya. Nah, kalau kita tidak mau mempelajari atau memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran, jangan berharap kita dapat perkataan dari Allah, ulaika mu'minun nabi. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Kalau kita mau beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka pelajari Al-Quran dengan memulai dari Iqra. Iqra, setelah itu baru tingkat ke atas lagi, belajar. Karena seorang ulama qiraat yaitu Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa al-akhdhu bitajwidil hatmul ladzi. Siapa ya? Ya. Wah, ini seorang datang ini luar biasa. Iya. Jadi al-akhdhu bitajwidil hatmul ladzi. Membaca Al-Quran itu dengan tajwid wajib hukumnya. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Man lam yusahhihil Quran azim. Barang siapa yang tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka dia berdosa. Berdosa. Nah, kalau sudah dikatakan berdosa, kecuali kita sudah memperbaiki bacaan Al-Quran, berguru, tapi kita tidak pernah betul bacaannya, maka itu dapat keringan dari Allah atau rukhsah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi mengatakan begitu. Sebaik-baiknya kalian yang ada di sini adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dapat semua, yang belajar dan mengajarkannya. Kalau tidak mau belajar, berarti tidak dapat ilmunya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, yaitu seorang ulama qiraat. Jadi belajarlah Al-Quran, jangan melihat umur. Ada pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Ini bukan hadis, tapi ada satu perkataan yang baik buat kita. Belajar atau menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Berarti sebelum nyawa ini diambil oleh Allah, maka teruslah belajar, jangan malu-malu. Ini yang ibu-ibu sudah belajar Al-Quran, sudah belajar Iqra, baru niat. Niat itu harus diwujudkan, jangan nunggu besok. Besok belah, tunggu bulan depan. Belum tentu umur kita sampai bulan depan. Tunggu bila umur 40, kan kalau 40 sudah boleh tobat. Kalau nyampe, karena apa? Al-maut babun la yahluhu. Maut itu bagaikan pintu, setiap orang akan melewati. Jadi kalau sudah umur dadak katik, itu tidak bisa belajar lagi. Apa yang kita bawa itulah yang dihisab atau yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi buat ibu-ibu, belajarlah Al-Quran, terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran, maka dia telah memberikan nikmat kepada kedua matanya. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia telah memberikan nikmat kepada kedua telinganya sebagai pendengaran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia telah memberikan nikmat kepada mulutnya dalam mengucap. Bayangkan, hanya Al-Quran inilah nanti di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada kita, bagi pembacanya dan bagi pengamalnya. Jadi Al-Quran itu dari tingkat membaca terus diamalkan. Jangan hanya cukup membaca saja, tapi kalau untuk tingkat awal, mulailah dengan membacanya dengan bacaan yang benar, setelah itu amalkan. Kenapa kadang-kadang ada doa-doa kita yang tidak terijabah oleh Allah? Mungkin hati kita masih kotor. Seorang soleh yang bergelar Abu Ishaq berkata, yaitu seorang Abu Ishaq yang bergelar Abu Ishaq yang terkenal dengan kesalehannya, Ibrahim bin Adham pernah mengatakan kepada muridnya, wahai guruku. Muridnya berkata, kenapa
Kita selalu berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa kita. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka kau akan kukabulkan. Tapi kenapa kita ada yang berdoa tidak pernah dikabulkan? Pernah merasakan begitu, Bu? Berdoa tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apa yang menyebabkan itu? Kita akan masuk lagi setelah sholat Isya. Apa yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah? Karena ada penyakit hati yang singgah di kalbu kita. Itulah yang harus diperbaiki. Apakah penyakit hati itu? Insya Allah nanti kita akan kembali setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.